Oke. Tes, tes. Mantap. Satu, dua, tiga, tes. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Bentar ya saya Kak, coba karan dulu ya. Oke. Ya, sambil nunggu Kak Randi, mungkin Kak Amar bisa seduh kopi dulu atau gimana? Ini Bentar. kayaknya habis aktivitas apa nih Kak? Oh, enggak. Enggak. Oh, ada. Enggak banyak hari Saya ini. tadi, Biasa. saya tadi anak-anak dulu tadi mentoring nih, baru Masya selesai. Allah. Sambil ngeteh ya, anak. Hah? Iya, saya sambil Sambil ngeteh. ada ada air nih, tapi ada mereknya. Enggak Ya, apa. Kan disponsori itu ya. sorry. Mana Kak Randi nih? Sehat, Mas Abi? Alhamdulillah. Ini founder Cinta Dalam Angka belum ini, Kak? Oh, Masih belum ada kabut hubungi, atau gimana? Mas Abi. Hmm. Saudara Anda yang meninggal Terus, itu. Bukan, kerabat Anda oh, yang meninggal itu. oh, kirain itu beliau saudaranya. Oh, bukan. Jadi kemarin ya saya yang kelupaan buat tanyakan. Tapi tinggalnya di Malang juga atau gimana tuh beliau? Eh, sekarang kurang tahu ya posisinya di mana, tapi biasanya di Malang. Karena kan istrinya juga di Malang, sama istrinya Iya, di Malang berdua. oh, udah nikah ya berarti ya? Udah nikah. Nikahnya usia muda banget gitu. Oh, pantesan Nikahnya ada usia mungkin ya, pantesan mungkin dalam 21 nulis. apa ya. Mantap. Itu juga sekolahnya di Arab sana sekolahnya. Hmm, bentar ya. Alhamdulillah. Oh, beliau di Arab. Ya, teman-teman Iya. kita masih menunggu Karandi ya. Semoga ya, alhamdulillah udah bergabung. Saya cukur nih rambutnya. Bukan, pakai topi. Ya, saya cukur kan. Rambut Gimana saya Kak lagi, Randi? alhamdulillah sehat. Rambut saya lagi berantakan jadi pakai topi aja Oh, biar oh simpel. gitu. Oh jadi lama ini pakai topi dulu tadi. Hah? Enggak, Oh enggak. Kira beli beli topi dulu nyari gitu kan. nyari headset. Oke. Assalamualaikum Kak Amar dan Kak Randi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kembali lagi ya teman-teman ya di siaran kita bertiga nih. Udah yang ketiga nih alhamdulillah nih ya berjalan. Setelah kita belajar ilmu lagi nih. Ilmu sama Kak Amar dan Kak Randi. Saya hanya sebagai pendengar dan pemandu aja. Nanti yang banyak bicara Kak Amar sebagai tutor kita yang sudah berpengalaman. Dan Kak Randi juga tutor, cuman masih mencari kita ya. Santai aja teman-teman, kita bertiga ini karena ngobrol di Instagram bukan Zoom. Kalau nantinya serius nanti teman-teman tanggal 17 Oktober ya, hari Minggu besok ya teman-teman yang mungkin nanti nikah jana sudah share juga di story-nya. Kita kumpul alhamdulillah sudah 60 peserta ya, Kak Amar dan Kak Randi ya. Jomblo-jomblo ya. Masya Saya Allah. sudah buat grupnya ya. Kalau hari Minggu Kak Amar dan Kak Randi serius nanti ngobrol. Walaupun ada 4 nanti teman-teman, ada Irwan, Ustadz Happy, dan Kak Rani bersama Kak Amar. Ya, teman-teman, yang ketiga kali ini kita ingin ngobrol yang sudah di tema saya sematkan. Ini terinspirasi dari sebelumnya kita baca basmalah dulu deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman juga sehat dari rumah mendengarkan dan menyimak kita semuanya. Tujuannya saya sampaikan lagi baru bergabung nih. Kenapa saya
Kak Amar dan Kak Rani berkumpul di sini. Ini takdir Allah teman-teman. Saya juga nge-DM Kak Amar ini, kemudian alhamdulillah respon. Kalau Kak Randi emang udah sering collab nih, karena tinggal di Depok juga. Eh, Ditakdirkan buat belajar di sini. Kenapa akhirnya mau belajar? Karena segmentasi ini teman-teman, pengasuhan pranikah ini salah satu eh, star ilmu pengasuhan kita semuanya, memilih pasangan. Kemudian biasanya kan orang-orang tua nih yang apa namanya memberikan materi gitu kan. Ini ada Kak Amar nih yang alhamdulillah luar biasa tulisan-tulisan beliau di nikah jana. Alhamdulillah beliau juga mau mendampingi kita semua. Itu teman-teman. Jadi intinya kita mau belajar, tapi santai belajarnya. Nanti cita-cita saya sih nanti semoga bisa terkabul ya. Kita ingin buat kegiatan, aktivitas yang lebih besar lagi nantinya. Jabodetabek ya. Mungkin kita bisa ke Jogja nanti karena sekarang sudah ada Zoom, sudah ada streaming, lebih mudah lagi kita kolaborasikan offline dengan online gitu kan. Itu teman-teman semuanya. Temanya kali ini kita bahas tentang memahami perempuan yang menjadi pasangan hidup kita. Kenapa perempuan, kenapa nggak laki-laki? Nanti mungkin kita bisa bahas. Kalau laki-laki kayaknya kita ini ya, ngerinya kita terlalu percaya diri, terlalu sok tahu ngerinya. Makanya perempuan dulu lah. Di luar kita lah, ibaratnya di luar kita yang seharusnya ada perempuannya nih ya kamar ya, biar lebih nggak satu sisi ya. Iya, harusnya ada perempuannya juga. Nah, tapi belum. Nanti kapan-kapan kita berempat, mungkin satu lagi. Nah, awalnya kita pengen Ustadz Bendri teman-teman. Ustadz Bendri mau gabung, cuman beliau qadarullah lupa kemarin. Beliau ada Senin ternyata ada kajian. Ada kajian malam akhirnya nggak bisa. Kalau Rabu ini beliau juga nggak bisa. Mungkin kapan-kapan beliau juga mau gabung bersama kita. Dan mungkin guru-guru lainnya bisa gabung nantinya. Itu teman-teman. Ya, sebelumnya kita dari mana nih Kak Amar nih? Mungkin Kak Amar dulu. Kalau saya, kenapa akhirnya mau nulis tema ini? Karena saya baca tulisan ini kajiannya luar biasa juga ya ternyata ya. Kita, seperti saya tulis juga di broadcast ini, bahwa memahami perempuan itu nggak sekedar hanya dasarnya gitu kan. Nggak hanya sekedar tahu dia, dalam tanda kutip ya kan, parasnya gitu, dan lain-lain. Ternyata sifat-sifat mereka, kemudian karakter mereka yang akhirnya bisa menjadikan nanti ketika kita sudah berpasangan mempengaruhi komunikasi kita, kemudian cara kita mengelola keluarga gitu kan. Nah, dari sisi laki-laki, ini dari sisi laki-laki teman-teman ya, mungkin Kak Amar juga kemarin sempat bilang ke kita ya, ke saya dan Kak Randi untuk baca buku dulu. Cuma saya belum dapat dalam sepekan itu buku apa yang saya baca. Akhirnya saya baca artikel-artikel aja ya. Mungkin nanti Kak Amar bisa lebih dalam lagi. Kak Randi mungkin dapat bukunya nih. Udah dapat belum Kak Randi? Hah? Ya sih, buku komunitas. Bukunya Ustadz bukunya Ustadz Tayari juga ada kok itu, yang Wonderful Family. Ada itu. Udah baca itu. Setahu saya ada salah satu topiknya yang bukunya warna apa ya? Saya ada di sana lagi bukunya. Saya ada pernah saya baca. Oh, berarti dalam nih. Mungkin kalau untuk memvalidasi coba tanya anaknya aja nih. Bener ada kan ya? Setahu saya ada di bukunya. Ada. Kan itu kan bukunya. Iya, Wonderful Family kan. Iya, itu kan ada yang untuk yang husband sama ada yang untuk wife-nya kan. Dan yang untuk Wonderful Husband itu setahu saya tuh ada topik terkait itu. Oke deh. Oke, karena ini udah punya bahan nih jadinya nih. Kalau saya baru baca, kemudian saya baru paling dari sisi, kalau saya menarik gini Kak Amar dan Kak Randi, di sekolah yang saya belajar sekarang, yang ngajar juga, ternyata perempuan itu matangnya itu yang saya tahu itu matangnya lebih duluan dari laki-laki. Kenapa? Akhirnya perempuan itu di TK ya, usia TK itu usia 3, berapa tahun itu lebih didahulukan dibanding laki-laki. Jika saya tanya kenapa anak perempuan itu lebih muda masuknya, ternyata memang dari segi psikologi perempuan itu memang lebih matang duluan dibanding laki-laki ternyata. Akhirnya memang kalau laki-laki itu usia 3 tahun ya, 3 tahun berapa, 4 tahunan lah. Kalau perempuan toddler gitu bisa masuk duluan karena memang
Psikologi perempuan, anak perempuan itu lebih matang duluan daripada laki-laki. Mungkin kamar juga nanti bisa bahas tuh. Itu kamar dan Karandi, saya buka duluan dari kamar kali ya teman-teman, mungkin udah pada nggak sabar nih. Silakan Iya, kamar, iya santai aja makasih kamar. Fatima, tapi ya santai aja ngobrol aja. Jadi memang kalau bahas perempuan ya, apalagi di sini kan laki-laki semua, makanya kemarin baiknya kayak ngundang mungkin dari sisi psikolog ya, psikolog yang perempuan terutama. Soalnya kalau kita bicara dari sisi laki-laki, pasti nanti akan ada biasnya ya, banyak biasnya dari sisi laki-laki. Dulu saya pernah juga Q&A ya, bukan Q&A yang pertama kali saya buka Q&A pertama kali ya, jadi sudah lama sekali. Dulu saya sempat buka Q&A dan itu jawaban saya dari sisi laki-laki yang paling pertama sendiri, dan itu kelihatan sekali. Ada yang komentar, oh ini yang jawab laki-laki ya. Karena memang kelihatan banget ya, biasnya nanti juga akan kelihatan. Tapi saya coba bicara dari sisi yang lebih objektif ya. Jadi biar kita juga bicaranya, oh enggak terus, oh ini harusnya seperti ini biar ngikut laki-laki, harusnya seperti ini karena menurut laki-laki yang benar seperti ini. Tapi saya coba dari sudut pandang yang lebih ilmiah ya, karena kalau dari sisi pribadi saya pasti akan lebih cenderung ke sisi laki-laki ya. Kalau kita hubungin dulu nih, kita mau ngaitin dulu nih kan, pas kita kan bahasanya tentang nikah ya. Jadi kita mau ngaitin dulu antara perempuan sama nikah sama laki-laki. Ini mungkin temanya membahas perempuan ya, memahami perempuan. Tapi kalau memahami perempuan ini mungkin ya menurut saya sendiri ini juga baru juga nggak bisa kalau cuma memahami perempuan aja, pasti harus ada pembandingnya gitu. Laki-laki yang harus dibandingin, pasti harus ada pembandingnya. Karena kalau lihat dari perempuan saja tanpa pembanding, yaitu dari laki-laki, maka agak sedikit susah juga. Jadi kalau kita mulai bahas, masuk pembahasan ya, misal ada bahas dulu nih, mulai dari biasanya nih sakleknya, kelihatan perbedaannya itu kalau udah nikah ya. Kalau belum nikah itu masih, ya dikit-dikit lah perbedaannya kerasa itu mungkin dikit-dikit karena jarang interaksi juga ya. Mungkin jarang interaksi, yang udah sering interaksi mungkin juga karena sebatas teman ya, mereka saling terbuka. Tapi kalau udah kenal bener, udah benar-benar satu rumah, udah nikah, ini kelihatan banget nih laki-laki sama perempuan tuh bedanya seperti apa. Karena kalau yang saya tulis itu beberapa hal kan di sana itu juga ada contoh-contoh interaksi ya yang saya tulis itu. Jadi contoh interaksi yang mungkin nanti lebih familiar kalau itu dirasakan setelah nikah gitu. Jadi saya itu memasukkan beberapa contoh interaksi yang di dalam tulisan saya. Contohnya ketika suaminya mencari-cari barang ya, suaminya, kenapa sih kok suami itu susah banget nyari barang gitu. Istrinya bilang itu ada di kulkas gitu. Itu loh, tomatnya itu ada di kulkas. Kata suaminya udah di depan kulkas, udah buka kulkasnya, nggak tahu, nggak ada, ini nggak ada, beneran nggak ada. Suaminya ngotot banget, ini nggak, wah ini Mas Radi keluar ya, coba nanti diajak kamu lagi ya Mas Radi. Jadi dilihat di kulkasnya ini, menurut laki-laki dia itu nggak ada, nggak bisa menemukan tuh laki-laki barang yang ada di kulkasnya. Juga mungkin nanti barang yang ada di lemarinya itu susah mencari, sedangkan perempuan itu entah kenapa ya, bagi laki-laki itu seperti sulapan. Perempuan tiba-tiba bisa ngambil dengan mudahnya barang yang dicari laki-laki itu yang dianggap nggak ada. Ini mungkin kurang relevan ya kalau belum nikah, tapi kalau lebih relevannya lagi contohnya ini saja deh gampangnya. Tasnya perempuan aja deh. Tasnya perempuan itu isinya macam-macam. Kalau Anda tahu ya, Mas Abis tahu, tasnya perempuan itu isinya macam-macam. Dan laki-laki itu akan susah banget nyari barang di tasnya perempuan. Beda banget. Karena fokusannya ternyata beda. Perempuan itu lebih fokus pada hal yang luas ya. Jadi kalau dia milah-milah barang, dia lebih mudah. Kalau laki-laki itu fokusnya cuma sama satu titik biasanya. Satu titik, satu hal, satu pekerjaan. Jadi contohnya nanti kalau laki-lakinya, suami Anda tuh nonton TV ya, laki-laki lagi nonton TV nih, di depan rumah lagi nonton TV. Kalau dia lagi nonton TV, dia itu fokusnya cuma sama TV aja. Laki-laki itu nggak bisa multitasking sama sekali, nggak bisa. Kalau dia lagi nonton TV, di depan TV, itu diem, ya dia akan diem aja sambil nonton TV. Sedangkan istrinya itu bisa masak, sambil bersih-bersih, sambil ngurusi anaknya, sambil ngomong ya. Sedangkan suaminya itu nonton TV, dan itu sudah satu pekerjaan bagi dia. Jadi kalau ketika ditanya ya suaminya, loh bang, mas kok diem aja sih,
kok nggak ngapa-ngapain, kok diem aja. Lah ini saya lagi nonton TV, suaminya ini lagi nonton TV. Bagi laki-laki nonton TV itu sudah satu pekerjaan yang fokus. Jadi laki-laki itu biasanya fokus. Jadi kalau diajak ngomong sambil nonton TV nggak bisa. Diajak ngomong sambil di depan laptop susah laki-laki. Diajak ngomong sambil mengerjakan sesuatu susah. Beda sama perempuan. Perempuan itu bisa ngomong sambil mengerjakan hal yang lain. Contohnya ya uh, paling mudah contohnya buat multitasking itu perempuan itu bisa kalau di bukunya dari Ellen and Barbara itu di bukunya Why Women Can Read Map, Why Men Don't Listen ya, dia bilang kalau misalkan perempuan itu contohnya bisa multitasking kalau dia ambil contohnya dia sikat gigi sambil dia ngaduk minuman. Udah banget ya gerakannya. Sikat gigi sambil dia ngaduk minuman. Gampang banget ya. Dia sikat gigi sambil dia ngaduk minuman, gampang. Tapi bagi laki-laki itu susah. Susah banget pekerjaan itu bagi laki-laki. Dia sikat gigi sambil ngaduk minuman, gerakannya susah teraturnya. Tapi kalau perempuan dia bisa gerakan kanan kiri sambil muter-muter. Ngaduk minuman muter-muter ya, sikat gigi dia kanan kiri atau atas bawah, sikat gigi atas bawah ya. Nah, saya ini dokter gigi, ngajari yang benar sikat gigi yang benar atas bawah ya. Sikat gigi sambil muter-muter bisa. Kalau laki-laki ketika muter-muter, dua-duanya ikut muter-muter. Jadi ngaduk muter-muter sambil sikat gigi muter-muter. Karena laki-laki itu biasanya fokusnya sama satu hal. Ini contoh pembedanya, dan ini nanti mungkin lebih terapannya, nanti lebih nyatanya kelihatan banget setelah nikah. Kalau belum nikah mungkin nggak begitu memperhatikan ya, karena pasti lebih memperhatikan mana sih yang jadi jodohku gitu. Mungkin fokusannya lebih ke arah situ ya. Nggak mikirin, oh perempuan itu seperti ini, ternyata makhluk seperti ini. Oh laki-laki itu ternyata makhluk spesies yang sangat langka ya, gitu. Spesial ya ini laki-laki. Ini makhluk yang spesial dan sangat spesifik. Ini contoh aja ya. Jadi ini ngasih gambaran aja di depan. Seperti itulah gambaran. Nanti kalau sudah nikah bakal lebih kerasa itu. Mungkin sepenggal kata awal dulu untuk membuka ini Mas Abi ya. Mungkin saya kembalikan dulu Mas Abi. Mungkin ada tanggapan atau dari Mas Randi dulu. Ya. Mungkin Kak Randi ada ya. Dari ya benar sih ya tadi apa yang disampaikan sama Mas Amar gitu ya, bahwa nanti ketika kita memahami perempuan itu akan lebih banyak ketika nanti proses atau realitanya ketika mungkin kita sudah menikah gitu ya. Apalagi kalau saya dari kali ini mungkin kan posisinya berbeda ya dengan Mas Amar gitu ya, yang sudah merasakan gitu ya. Tapi kalau saya jauh-jauh lah ya, kalau mungkin kalau saya nih ya, yang mungkin kondisinya masih belum berkeluarga gitu ya teman-teman semuanya ya, itu sebenarnya bisa terlihat juga gitu ya, ketika kita kan hidup dalam keluarga itu kan juga ada istri gitu ya, walaupun namanya istrinya bapak kita gitu ya, atau ibu kita gitu. Dari itu aja sebenarnya bisa juga ya, sebenarnya kita lihat fenomenanya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga yang sudah teman-teman lihat secara langsung bagaimana bapak teman-teman atau ibunya teman-teman gitu ya selama ini gitu. Dari situ juga bisa kelihatan gitu ya. Nah, saya pengen ngambil perspektifnya lebih ke arah ini sih ya, Bi. Lebih ke arah kenapa sih ya kita ini perlu gitu, atau mengapa memahami perempuan gitu ya, atau memahami laki-laki gitu ya ketika nanti yang akan menjadi pasangan hidup kita, itu kenapa jadi suatu hal yang penting gitu buat kita semua gitu ya. Mungkin saya pernah mendengar ya, sebenarnya salah satu tausiahnya juga dari Ustadz Sahyadi ya, ini abinya Mas Ammar ya, di salah satu kajiannya beliau pernah menyampaikan terkait sebenarnya salah satu konflik dalam rumah tangga yang seringkali terjadi itu adalah selain masalah komunikasi antara suami dan istri gitu ya, yang kedua adalah masalah saling memahami gitu. Jadi dia sama-sama nggak paham sebenarnya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi sebenarnya kita ini memahami pasangan itu sebenarnya bukan semata-mata untuk sebatas saling mengerti gitu ya, atau buat biar so sweet gitu ya, atau buat mesra-mesraan gitu ya. Tapi sebenarnya salah satu fungsinya adalah bagaimana kita bisa tidak hanya meminimalisir konflik ketika berumah tangga, tapi memperpendek konflik tersebut. Artinya memperpendek itu akhirnya konfliknya tidak terlalu lama gitu ya. Karena kalau kita sadar
Kalau misalkan tiba-tiba, contoh nih, misalkan contoh, misalkan tiba-tiba perempuannya marah-marah gitu ya. Dan kalau kita tahu kenapa perempuan itu marah-marah kan biasanya banyak faktor ya. Misalkan contohnya ketika sedang datang bulan lah misalkan. Kan kalau kita sudah paham gitu ya, memahami hal-hal yang kayak gitu, ketika lawan jenis atau perempuan itu sedang marah, itu kita kan jadi ngerti, oh dia marah kayak karena memang kondisinya lagi seperti itu gitu ya. Atau tiba-tiba kan mau nginget-nginget masa lalu gitu ya, masalah-masalah yang dulu terus bisa diingat kembali, ya memang long term memory perempuan ya memang seperti itu gitu ya, bisa sampai ingat sampai sedetail itu ya. Jadi kalau kita paham itu, akhirnya konflik itu bisa kita minimalisir sih. Dan buat saya pribadi gitu ya, yang belum berpasangan ya, kenapa akhirnya buat para teman-teman yang jomblo ini penting untuk kita mulai dari sekarang memahami karakteristik perempuan, walaupun secara garis besar ya, secara umum gitu. Kalau nanti udah jadi suami dan istri kan pasti ada beberapa karakter yang memang itu spesial, setiap orang itu beda-beda gitu ya. Kenapa ya? Karena cara didik orang kan juga berbeda-beda gitu ya. DNA setiap orang juga beda-beda. Lingkungan setiap orang juga beda-beda dan itu juga menentukan pastinya karakter pasangan teman-teman gitu. Tapi kan secara simpul, secara garis besar pasti ada loh ya kayak template yang tadi sudah Mas Amr sampaikan terkait memahami perempuan. Jadi mungkin sebagai prolog juga gitu ya buat saya kenapa poin ini menjadi sangat penting buat kita semuanya karena tadi untuk meminimalisir konflik yang terjadi dan memperpendek usia konflik tersebut. Jadi kalau ada konflik ya kita jadi tidak terlalu berlama-lama karena kenapa? Karena kita sudah paham ya. Kita sudah paham bahwa oh ternyata karakter pasangan saya seperti itu, oh, ternyata karakter suami saya seperti itu dan sebagainya. Kurang lebih paling overview dari saya kurang lebih gitu kali ya Bia. Jadi kenapa memahami perempuan ini bukan sekedar untuk mesra-mesraan gitu ya atau cuma sekedar untuk sosit-sositan gitu ya. Tapi sebenarnya jauh dari itu semuanya kita bisa tadi ya meminimalisir atau memperpendek usia konflik yang terjadi. Kurang lebih itu sih. Saya jadi ketika ada kosakata konflik saya jadi teringat nyamuk. Dia lupa kamar nepuk apa. Ya. Iya, ada Jadi nyamuk. jadi saya teringat kisah itu apa namanya? Yang Hafsah ya, kamar ya. Konflik tadi ya, Hafsah yang ketika kita tahu bersama kalau kita baca sirah itu kan Hafsah itu kan hampir diceraikan oleh Rasulullah ya. Hampir Iya. atau sudah ya? Iya, Hampir ya. enggak, Hampir dicerai. hampir aja. Sempat ada masalah. Hampir ya. Itu kan karena beliau itu ada miskom mungkin ya, miskom ya. Kalau kita misalkan kita kaitkan dengan tema kita ada miskom pemahaman mungkin ke Rasulullah gitu kan. Nah, akhirnya sekelas nabi ya, maksudnya yang sekelas nabi yang beliau adalah panutan kita semua pernah mengalami tadi yang Kak Randi bilang konflik tadi. Cuma memang akhirnya Allah alokasi jalan dengan Umar kalau nggak salah ya. Umar yang memberikan statement, saya lupa statementnya. Nanti Kak Amar bisa nambahin. Akhirnya kembali lagi kan ke rumah Rasulullah. Dan masih banyak lagi kalau misalnya kita telisik ya. Istri-istri Nabi Aisyah, kemudian istri-istri Nabi lainnya gitu. Itu kan kaitannya tentang tadi mengelola konflik tadi. Mungkin saya masih ini banget nih kamar nih. Ini saya masih belum banyak referensi, mungkin saya banyak nanya dan dengar aja nantinya. Kalau dari sisi apa ya? Kalau tadi kan kamar bilang perbedaan terkait apa sih namanya teknis ya, teknis. Saya juga pernah dengar ya mata perempuan juga kan bisa lebih, misalnya kalau kita ngelirik gitu kan, kita memandang atau lawan jenis atau apa gitu kan. Kalau wanita tuh pupilnya kalau nggak salah ya, saya di apa namanya, ini saya baca itu pupil itu lebih bisa menangkap titik fokus ya kalau nggak salah perempuan. Makanya kalau misalkan ada jomblo-jomblo yang ada ujian godul basor tuh tahu biasanya perempuan tahu lagi perhatian gitu kan. Nah itu kan salah satu kelebihan dan keunikan seorang perempuan gitu. Nah itu mungkin Kamar ya, mungkin Kamar bisa ngasih insight yang terbaru tentang bagaimana kita lebih paham ke perempuan gitu. Atau mungkin bisa dalemin lagi dari kisah Hafsah tadi. Saya lupa lagi.
Iya. Jadi kalau Hafsa itu sebenarnya ada beberapa ya yang referensi konfliknya. Ada yang tentang yang ketika Hafsa itu melihat di mana ada Rasulullah itu sedang bersama istrinya yang lain, tapi di rumahnya Hafsah ada, dan itu membuat akhirnya berprasangka kan, Hafsah berprasangka dan itu marah, dan akhirnya ya terdengar bapaknya Hafsah sendiri, ya akhirnya Hafsah selalu marah ya, Umar itu selalu marah ketika mendengar Hafsah seperti ini, langsung marah, dan sebenarnya yang sampai ditinggalkan oleh Nabi, sampai Nabi itu pisah, benar-benar pisah rumah dengan semua istrinya, mendiamkan semua istrinya, itu konflik yang ketika dia Hafsah juga istri-istri yang lain itu minta, istilahnya minta dibayar lebih, minta dikasih uang lebih gitu. Padahal kondisinya sedang tidak mampu. Akhirnya Rasulullah mendiamkan mereka semua, dan itu sampai ada kabar diceraikan loh, ini diceraikan, sampai kabar-kabar loh ini Rasulullah apa menceraikan. Akhirnya Umar sendiri yang mendatangi Rasulullah untuk memperjelas ini apakah diceraikan, apakah benar diceraikan. Ternyata Rasulullah bilang enggak diceraikan. Ternyata cuma berpisah sebentar agar mempertegas gitu. Sebenarnya Rasulullah ini juga sedang tidak punya banyak uang gitu, dan ketika dituntut untuk menafkahi lebih juga kurang mampu. Jadi seperti itu ya konteksnya lebih dalamnya. Dan yang pertama ya, lebih kepada kasus yang pertama, memang perempuan itu cemburuan ya. Jadi ketika Hafsah melihat Rasulullah dengan istri yang lain, itu benar-benar langsung marah gitu. Apalagi kan itu di rumahnya Hafsah sendiri. Dan mungkin ini saya nyambungin ke Mas Randi lagi yang tadi ya. Kenapa kok pentingnya kita paham sama istri? Tadi benar banget kata Mas Randi. Ini contoh kasus yang lebih real ya di dunia nyata. Misalkan antum-antum ini mungkin nggak pernah bayangkan ya, atau mungkin sudah pernah bayangkan, tapi nggak akan bisa merasakan kalau belum pernah merasakan, dan dan susah banget untuk memecahkan masalah ini. Jadi laki-laki itu akan bingung ketika istrinya nangis, ketika perempuan nangis, ketika istrinya nangis, laki-laki itu bingung harus ngapain. Ini saya harus ngapain kalau istri saya nangis. Ini makhluk perempuan ini sedang menangis. Ini maksudnya apa gitu kok menangis gitu? Kenapa kok dia menangis? Bingung banget laki-laki itu. Karena laki-laki itu cenderungnya nggak nangis. Laki-laki itu jarang sekali nangis ya, jarang nangis. Umumnya jarang nangis. Tapi perempuan itu cenderung lebih sering nangis, dan laki-laki ini akan lebih sering menemui perempuan menangis. Ketika istrinya menangis, laki-laki ini akan bingung, loh, kenapa kok dia menangis? Di dalam pikirannya ya, dalam pikiran kita, mungkin dia ada masalah ya, mungkin masalah itu perlu kita selesaikan ya. Pasti kalau kita pikir, wah ini kayaknya ada masalah, harus kita bantuin. Benar nggak sih? Pasti kita mikir, oh iya, mungkin ada masalah ya. Coba kita cari tahu dulu. Mungkin cara pertamanya kita cari tahu dulu. Diajak omong, nggak mau diajak omong. Marah-marah misalkan. Tiba-tiba langsung marah-marah. Kita bingung. Didiamkan, si istri ini malah, loh kok aku diam aja sih? Gitu. Bingung akhirnya kita. Harus bagaimana ya? Sebenarnya, laki-laki ini biasanya kalau akhirnya sudah mendengarkan masalah perempuan ya, tadi akhirnya perempuannya cerita, kan istrinya cerita, tadi aku ini loh ada masalah sama ini, tadi di tengah masalah sama ini, kemudian ketemu dosenku, tadi dimarah-marahi dosenku, kemudian dosenku ini cerita ke temanku ini cerita ke temannya lagi, semuanya kedengeran, masalah ini jadi kedengeran ke semua orang, terus cerita panjang banget. Nah, tapi sebelum ceritanya selesai ini, si laki-laki ini udah ketemu solusinya. Wah, ini kayaknya solusinya seperti ini deh. Ya udah, ini harus dibicarain lagi nih sama dosennya. Sebelum perempuan selesai cerita, laki-laki ini udah dapat solusi. Senang kan? Wah, ini kayaknya bisa aku bantu nih. Akhirnya dikasih tahu, disela tuh omongannya perempuan, disela, dan dikasih solusinya. Oh, kamu harusnya seperti ini. Kamu tinggal ngomong aja, ngapain bingung? Kan kamu tinggal ngomong aja, nggak usah nangis. Kenapa kok harus nangis? Kenapa kok kamu itu harus nangis? Terus kan tinggal dibicarain baik-baik, kan tinggal dibilangin aja. Kan tinggal kamu kasih tugasnya itu ke dosenmu, kan udah selesai. Kenapa kok harus nangis gitu? Perempuan itu akan nggak suka ketika disela seperti itu. Jadi yang juga baru saya pahami ya, perempuan itu ini juga dijelaskan ya, di dalam bukunya Alan dan Barbara ya, Why Women Cry, Why Men Lie, itu dijelaskan kok perempuan itu kalau lagi cerita masalah,
Dia tuh nggak mau solusi sebenarnya, nggak pengen langsung dikasih solusi, nggak mau dikasih solusinya. Perempuan itu cerita untuk bercerita, dia tuh ngomong untuk mengeluarkan emosinya. Dia tuh ngomong bukan untuk dikasih solusi. Bagi laki-laki, perempuan itu dikiranya butuh solusi, padahal nggak butuh solusi perempuan itu. Perempuan itu nggak butuh solusi. Perempuan itu cuma pengen didengerin. Perempuan itu pengen didengerin baik-baik, didengerin, tenangin sama suaminya. Tapi suami kadang nggak paham itu, dikiranya dikasih solusi. Loh kamu kurang toh tadi bayarnya, udah dikasih uang selesai. Padahal nggak seperti itu, nggak cuma dikasih solusi selesai. Dan ini juga sebenarnya timbal balik ya. Kadang itu juga, ini kan kalau perempuan lagi bingung, kalau laki-laki lagi bingung nih contohnya. Kalau laki-laki lagi bingung, laki-laki ya nggak cuma lagi bingung. Misalkan di jalan, laki-laki itu kalau di jalan ya, kalau lagi tersesat nih, baca GPS tersesat, istrinya bilang, loh kamu kok ini kan tinggal tanya aja, kita tinggal tanya aja. Kenapa kok nggak berhenti tanya, kan gampang. Nih lagi di jalan ya, ke kota itu disuruh berhenti aja sama istrinya. Kok malah muter-muter gitu nyari tempatnya, kan nggak ketemu, tinggal tanya aja. Laki-lakinya ini ngotot, nggak mau, aku tahu kayaknya, aku tahu kok, aku tahu tempatnya di mana. Tapi muter-muter aja terus nggak ketemu tempatnya. Bagi perempuan itu gampang banget untuk admit defeat ya, atau dia itu bilang kalau dia nggak mampu, itu gampang bagi perempuan. Tapi bagi laki-laki itu susah mengakui kekalahan ya, mengakui kalau dia nggak bisa. Itu bagi laki-laki kayak sesuatu yang haram sekali kamu. Laki-laki itu harga dirinya kalau mengakui aku tuh nggak mampu ini nyetir dengan baik, haram. Kalau perempuan di posisi tersesat, dia tinggal turun tanya ke orang. Kalau laki-laki nggak mau, dia mau nyari sendiri sampai ketemu, nggak mau. Dia harus mengusahakan dirinya untuk nyari sendiri. Jadi ketika laki-laki itu bingung, laki-laki itu stres ya, kemudian istrinya bilang, Mas, mending kayak gini, nggak suka sekali laki-laki itu dibicarakan seperti itu. Laki-laki itu nggak suka dikasih solusi sama istrinya. Baginya, dari sisi laki-laki, itu seperti kritikan, seperti dikritik. Kamu itu nggak bisa, payah banget sih kamu jadi suami. Kamu itu nggak kompeten jadi suami ya, kayak gini aja nggak bisa. Bagi dirinya, dia dibilang seperti itu. Padahal istrinya nggak maksud seperti itu. Istrinya maksud ngasih solusi. Tapi laki-laki juga nggak butuh solusi. Bagi dia itu seperti kritikan. Yang dibutuhkan oleh laki-laki, kalau perempuan tadi butuh didengarkan, kalau laki-laki itu butuh disemangati. Kamu ya pasti bisa kok, Mas. Mas pasti bisa ya. Mas pasti tahu kok jalan keluarnya. Nggak perlu dikasih solusi, nggak perlu diselesaikan masalahnya. Laki-laki itu karena secara otomatis kepala mereka itu mikirin solusi. Kepala mereka itu selalu mikirin solusi. Contohnya gini deh. Misalkan antum nanti sama istri antum jalan ke rumah makan ya, di dalam rumah makan, yang dipikirin laki-laki sama perempuan itu beda ketika masuk rumah makan itu. Yang dipikirin laki-laki itu pertama, loh ini kayaknya tataan mejanya lebih bagus seperti ini lebih efisien. Ini kayaknya untungnya ini kira-kira seginilah untungnya dari jualan makanan seperti ini. Ini kayaknya fotonya agak miring, mending fotonya ditaruh di sana. Mereka langsung mikirin berbagai permasalahan yang ada di rumah makan itu, dan mereka mikirin solusi yang lebih baik. Itu yang dipikiran laki-laki. Laki-laki itu mikirin, oh ini parkirnya mending seperti ini sih dari luar. Oh ini tempatnya bagus banget sih ini. Ini memang cocok, ini pantas kok, ini laris banget ya ini karena cocok. Mungkin kalau ditambahin pelangnya lebih gede lagi, ini lebih laris lagi warungnya. Yang dipikirin laki-laki lebih ke arah seperti itu. Kalau yang dipikirin perempuan nggak mikirnya seperti itu. Perempuan lebih mikir cerita macam-macam, temannya gimana, tadi harinya gimana. Kalau laki-laki beda pemikirannya karena otomatis otaknya mikir logika. Jadi ya beda ya kebutuhannya laki-laki. Perempuan itu butuhnya didengarkan. Laki-laki itu butuhnya disemangati. Jadi PR-nya itu menjadi pendengar yang baik. PR-nya ini menjadi pendengar yang baik bagi istrinya gitu ya. Betul sekali. Seperti baju saya nih ya, laki-laki ya, perlu disemangatin buat fight. Benar, karena ya kalau bicara tapi beberapa hal yang Mas Amar sampaikan emang benar ya. Dia bikin kita sim-sim sendiri ya sebagai laki-laki atau mungkin yang perempuannya juga gitu. Dan emang buat laki-laki, jujur ya, buat laki-laki itu saya beberapa hari kemarin juga kalau nggak salah saya sempat nulis tentang kemampuan mendengar gitu ya, bahwa sulit loh buat laki-laki itu mendengarkan orang gitu ya, bahkan nggak cuman antar sesama jenis laki-laki gitu ya.
tetap mendengarkan dalam waktu durasi yang cukup lama itu buat laki-laki merupakan satu hal yang apa sebenarnya gitu ya, seringkali itu bukan satu hal yang mudah sebenarnya. Apalagi perempuan kalau bercerita itu muter kemana-mana dulu gitu kan, menjelasinnya dari prolog semua mana-mana gitu ya. Bahkan kita sampai mikir ini intinya apa gitu ya. Dan itu sebuah kemampuan yang kita harus latih dari sekarang gitu ya. Kalau kita tidak bisa mendengar, pasti nanti ketika nikah mikirnya bahwa ih ini istri saya malah ngomonginnya apaan sih nggak jelas banget. Ya, padahal memang dia tadi yang sama-sama sambar gitu. Emang kebutuhan dia seperti itu gitu ya. Makanya kan teman-teman sudah tahu pasti datanya bahwa dalam sehari harus ada berapa puluh ribu kata perempuan yang dia harus keluarkan gitu. Dan kalau kata Ustadz Bedri yang pernah saya mendengar, kalau perempuan itu terlalu banyak diam di rumah, nah ini justru bahaya juga gitu ya. Kenapa? Karena ya akhirnya banyak sesuatu yang dia pendam dan ada suatu kebutuhan yang dia tidak salurkan dan akhirnya kan itu malah merugikan ya, nggak hanya bagi perempuannya tapi juga jadi dalam rumah tangga nantinya. Itu sih. Dan ada yang menarik juga sih sebenarnya. Mungkin saya ingin menanggapi satu hal lagi nih, Abi ya, terkait apa kenapa sih memahami perempuan ini menjadi satu hal yang penting gitu ya. Kalau tadi di pertama kan saya mention terkait mengurangi konflik dan memperpendek konflik itu sendiri gitu ya. Yang kedua buat saya pribadi atau realitanya bahwa Islam itu sangat memuliakan perempuan dan sesuatu yang mulia itu harus kita jaga dan sesuatu yang kita jaga itu kita harus tahu gimana cara ngejaganya dan cara ngejaga itu kita bisa tahu dengan kita memahaminya. Sama kita kalau kita punya barang yang antik ya, tahu barang antik ya, yang mewah, yang mahal, yang nggak bisa kesentuh dikit gitu. Itu kan pasti kita ngerawatnya itu kita harus tahu gimana dicucinya, gimana dipolesnya gitu ya, gimana dirawatnya, harus disimpan di mana gitu ya. Kalau rusak itu dibetulinnya gimana. Itu kan pasti kita mikirnya kayak gitu ya. Dan itu tuh barang gitu loh yang berharga dari sisi nominal. Nah ini wanita ini kan ciptaan Allah atau Islam ini kan sangat-sangat memuliakan perempuan gitu ya. Bahkan hadirnya Islam ini yang tadinya wanita begitu direndahkan gitu ya pada saat itu, Islam hadir memuliakan perempuan dari sisi apapun gitu ya. Dan dari situ lahirnya. Kenapa sih akhirnya kita nih gitu ya buat teman-teman yang belum menikah, kenapa akhirnya penting untuk kita bisa memahami perempuan? Karena perempuan itu memang makhluk yang spesial. Dia itu sangat sangat mulia gitu ya, butuh treatment khusus gitu. Kalau 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 dikit-dikit salah, dikit-dikit ngomel segala macam ya justru karena itu kita harus memahaminya gitu ya, dan jangan sampai malah itu justru kita melihat sebagai kekurangannya gitu ya. Karena kalau mau teman-teman cari perempuan segimanapun gitu ya template-nya memang sudah seperti itu mungkin ya. Tapi kalau memang ada yang bahkan tadi ya Mas Abi juga udah bilang bahkan di kehidupan Rasulullah pun praharanya juga sama yang terjadi gitu ya. Bahkan saya yang kalau saya selalu ingat itu adalah kisah Rasulullah dan Aisyah, yang Aisyah itu sedang habis masak gitu ya, kemudian tiba-tiba ada istrinya Rasul yang datang bawa makanan, kemudian piringnya itu dilempar ya pada saat itu. Padahal saat itu Rasulullah sedang ada tamu para sahabat gitu ya. Kemudian para sahabat terdiam, kemudian cukup bilang ibu kalian sedang marah gitu ya. Jadi dan Rasulullah udah nggak ngomong banyak lagi dan ya banyak lah pokoknya ya problematikanya. Jadi menarik banget sih sebenarnya ya. Kalau akhirnya kita bicara tentang memahami perempuan yang menjadi pasangan hidup kita. Jadi kurang lebih itu sih yang mungkin saya coba mengambil perspektif yang coba bisa saya share nih pada kesempatan kali ini. Itu paling ya. Ya. Ya, mantap nih, luar biasa. Teman-teman yang mau bertanya atau mau komentar juga boleh ya. Nanti biasanya kita menerima pertanyaan juga. Kemudian akan dijawab oleh Kak Amar dan Kak Randi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya juga boleh. Yang komentar dan nggak setuju gitu boleh ya. Ini kita setuju dan nggak setuju juga boleh didiskusikan nantinya. Ya, menarik sekali tadi ya tentang apa namanya yang Kak Randi bilang ternyata perempuan itu yang di awal juga ya bahwa
mengelola konflik lah intinya ya. Pasti ada konflik lah ibaratnya gitu ya. Perempuan, teman-teman pasti akan mengalami nantinya ya. Makanya saya dan Kak Randi mungkin kontekstual nih persiapannya nih karena belum nih. Kalau Kak Amar udah selama setahun inilah Kak Amar. Mungkin boleh nggak ya di-share gitu Iya. Kak Amar ya? Ini pertanyaan saya ya. Ya, Tapi jadi nanti kembali ke Kak Amar ya. Tapi Boleh di-share ini atau juga enggak nih, Bi. selama setahun ini? Iya. Saya ada satu isu juga nih yang mau saya share nanti. Nanti mungkin Iya. Mas Amar Oke. atau Abi boleh tanggapi ya. Nanti mungkin Iya. dari Mas Amar dulu deh tadi. Ya, mungkin Silakan. Kak Amar bisa ngasih ini 1 tahun ini kan Kak Randi mungkin cerita nih ya. Selama 1 tahun ini ya. Ini saya dapat dari quote Ustadz Bahtiar Nasir ya Kak Amar ya, bahwa 1 sampai 5 tahun pernikahan kan ujian gitu ya. Ujian buat anak-anak, bukan anak-anak ya, para laki-laki dan perempuan yang menikah. Kan kita tahu sendiri ya bahwa kemarin kan akhirnya marak juga. Ini sekarang nih dari kajian-kajian pernikahan jadi banyak nih sekarang. Nggak tahu nih. Dulu mah awal-awal masih nggak begitu banyak kan. Sekarang lagi marak nih. Karena mungkin public figure yang banyak konflik juga gitu kan. 1 sampai Dan 5 yang tahun banyak, kita tahu ya. ya, dan yang banyak masih perempuan ya. Iya. Kalau kajian pranikah tuh 95% perempuan. Nah, Saya heran sama. ya 1 sampai 5 tahun itu ya Kak Amar ya, ujian ya. Mungkin Kak Amar bisa ngasih selama ini Kak Amar udah 2 tahun berarti ya. Ini kayak dari usia 23 kan nih Kak Amar ya. ya ini Ya. OTW 3 tahun. Oh, 3 tahun. Masya Mungkin Kak Amar bisa Allah. ngasih dari segi Kak Amar nih ya. Kalau boleh di-share ya, kalau enggak ya nggak usah ya Kak Amar ya. Selama 3 tahun ini Iya, gimana iya. Kak Amar? Ya, karena memang ya kalau masih masa romantis ya, kalau masih masa romantis ya di awal-awal kita masih enak-enak aja. Tapi saya pun juga sudah saya rasa juga sudah masuk nih tahap-tahap distress itu juga sudah kami masuk di beberapa fasenya. Maksudnya nggak langsung terus setahun distressful ya, tapi memang kita sudah mengalami dan kita paham gitu. Kita ada konflik juga dan wajar dan itu normal. Kita juga sempat ada konflik, sempat mungkin menangis dan diam dan itu juga pasti nanti akan dialami dan alhamdulillahnya ya konteksnya oh ya kita paham kita cari solusi yang terbaik buat kita berdua, solusi yang terbaik buat saya juga dengan istri dan karena kita kembali lagi ke visi kita seperti apa, tujuan kita untuk menikah seperti apa, itu yang paling penting nanti kalau misalkan untuk menikah ya karena kadang itu memang awal konfliknya itu kadang kita memang lupa seperti teorinya John Gray ya mungkin yang sudah dengar yang disampaikan reels ya saya nulis reels yang Mars dan Venus itu ya Mas Hafi ya itu kan teorinya dari bukunya John Gray Mars dan Venus itu kan memang walaupun sebagai analogi tapi kadang itu kita lupa dipotong. Itu kalau ya, buku gimana? itu ada terjemahannya nggak sih? Apa masih Inggris? Oh itu ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Nanti boleh ya di grup ya. Apa judulnya? Oh iya. Judulnya gimana ya? Judulnya Mars and Venus itu judulnya. Oke. Benar-benar Mas Rafa. Jadi konteksnya itu memang laki-laki dianggap dari Mars dan perempuan anggapannya dari Venus. Mereka dua makhluk yang berbeda. Dibilangin kalau dari Mars sama Venus karena mereka itu makhluk yang benar-benar berbeda, nggak sama. Jangan disamakan. Ketika mereka sudah menikah di bumi, ketika sudah satu rumah, lama-lama mereka lupa kalau istrinya dari Venus, suaminya dari Mars. Suaminya nih nganggap, loh ini perempuan ini harus dengan caranya orang Mars. Perempuan istrinya nganggap laki-lakinya harus dengan cara orang Venus, kebalik. Jadi mereka itu lupa kalau ternyata mereka itu harus juga diperlakukan seperti apa yang mereka minta. Dan itu konteksnya sama juga seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Dan perlakukanlah mereka dengan cara yang mereka mau. Dari cara yang mereka mau. Kan permintaannya itu kan yang disampaikan oleh Allah SWT. Kita harus memperlakukan mereka seperti hal yang mereka mau. Itu konteksnya. Jadi bagaimana cara mereka mau. Kalau mereka nggak suka ya jangan seperti itu. Menurut kita loh caranya kita seperti inilah. Kalau kita di rumah ya nggak perlu ngobrol banyak-banyak. Ya kalau saya lagi di depan TV ya saya nggak perlu ngobrol. Kamu ini cukup saya kasih uang aja kok kamu masih marah-marah sih gitu. Lah ini konteksnya nggak seperti cara yang diminta oleh istrinya. Istrinya nggak minta untuk dikasih uang, bahkan istrinya mungkin nggak butuh uang. Istrinya mungkin cuma butuh diajak ngomong sama suaminya. Jadi konteksnya kita harus tahu dulu.
kamu ini pengen diperlakukan seperti apa, dia ini butuhnya diperlakukan seperti apa, dan Anda ini butuh diperlakukan seperti apa. Makanya perlu terbuka ini loh. Jadi kalau saya sama istri juga, saya sudah terbuka, saya ini sukanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya ini bahasa cintanya seperti ini. Istri juga bilang, saya ini bahasa cintanya seperti ini, saya suka seperti ini. Ada batasan-batasan yang nggak boleh dilewatin. Ini kita sudah saling mengerti satu dengan yang lain. Sudah saling mengerti kebiasaannya satu dengan yang lain. Dan kita sudah saling memahami, sudah bisa saling toleran gitu. Istri saya tuh kaget banget ketika dulu nikah sama saya. Loh, kok kamu pendiam banget gitu. Istri saya kaget banget. Ternyata suami saya ini pendiam banget. Diam banget ketika di rumah. Istri saya kaget banget. Dan saya juga, loh ini istri saya kok ngomong terus ya. Dulu saya juga kaget seperti itu. Meskipun dulu saya mungkin sudah belajar ya, memang perempuan banyak ngomong. Tetapi tetap saya tetap kaget. Jadi resolusi konfliknya, insya Allah saling memahami itu penting sekali ya. Ini kalau salah satu menjawab pertanyaan ya, sedikit nyambungin juga pertanyaan, kalau sebelum nikah gimana? Kan interaksinya harus dibatasi ya memang ya. Makanya belajarnya dari buku-buku ya, kalau Anda bisa ya. Betul. Anda belajar dari buku-buku. Itu ada kok, di banyak buku Anda kalau mau mencari, banyak sekali yang bahas tentang laki-laki, perempuan, bagaimana sifat mereka. Anda cari buku-buku, bahkan maksudnya buku-buku dari barat pun itu juga masuk akal. Karena saya juga beberapa kali konteksnya juga dari buku-buku orang barat. Kayak bukunya Alan Barbera itu banyak sekali. Why Man Kenapa, Why Woman Kenapa. Itu banyak sekali. Dia punya 4 series kalau nggak salah. Di sana bahas tentang fokus laki-laki gimana, perempuan gimana kalau sudah nikah. Itu ada bukunya sendiri. Jadi Anda kalau mau baca silakan belajar situ. Oke, mungkin lanjut ya Kak Randi nih. Tadi gimana Mas Randi? Ini ada Iya, benar pertanyaan sih. juga. Mau dijawab dulu apa langsung ke Kak Randi, Kak? Ya tadi pertanyaan pertama kayaknya udah dijawab juga sih tadi, Dijawab, udah ya. di-mention sama sama Mas Amar ya. Gimana kalau sebelum nikah gitu ya, terus gimana cara memahaminya. Ya, emang belajar memahaminya tadi ya, kita ada template dan ada panduan yang besar yang sudah bisa kita ketahui dari orang-orang yang sudah sudah menikah gitu kan. Makanya pentingnya ilmu itu kayak gitu teman-teman gitu ya. Dan Islam mengajarkan itu mengatasi suatu masalah itu dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu itu susah teman-teman. Mau kayak gimana pun nggak ada ilmunya itu susah. Jadi kunci dari segala hal ya dengan ilmunya. Kalau teman-teman mau memahami ya harus pelajari ilmunya, bukan praktek dengan pacaran gitu ya. Karena tadi saya ingin melemparkan ada orang-orang ya mungkin orang-orang liberal gitu atau mungkin orang-orang yang pergaulannya seperti itulah ya. Ya mereka memandang dengan mereka berhubungan sebelum nikah itu dengan pacaran segala macam, mereka berekspektasi bisa saling memahami gitu ya. Padahal hubungan yang dia bangun itu sebenarnya penuh dengan kepalsuan gitu kan. Karena kan kalau orang pacaran tahunya yang bagus-bagus ya, nggak mungkin dikasih tahu itu yang jelek-jelek gitu ya. Pasti iya ya, sabar ya gitu ya. Karena menunjukkan kayak gitu ya. Makanya nggak usah prakteknya tuh bukan dengan cara kayak gitu. Tadi saya ingin mention kayak gitu aja sih Mas Amar. Karena seringkali orang-orang gitu menilai untuk memahami pasangan itu dengan cara tadi gitu yang akhirnya mereka berpacaran terlebih dahulu akhirnya, dan padahal kan ada akhirnya beberapa hal yang mereka pasti juga tetap nggak akan bisa tahu, bahkan kaget ya atau merasa ditipu bahkan ketika nanti mereka sudah menikah ya. Karena wajar gitu ya ketika mereka pacaran ya semuanya memang dibalut dengan keindahan gitu ya, bahkan nggak banyak juga yang akhirnya penuh dengan kebohongan. Paling seperti itu sih. Dan menekankan lagi kalau sebelum nikah gimana caranya sudah pasti itu dengan ilmu sih. Karena kalau dengan ilmu itulah yang akan menjaga kita semuanya. Dan kita harus praktek dulu dengan pacaran atau trial and error dulu. Nggak usah lah gitu ya. Nggak usah. Karena itu nggak ada manfaatnya sama sekali teman-teman. Makanya penting dalam Islam itu prakteknya itu langsung ta'aruf. Karena ta'aruf itu kan jelas ya Mas Amar ya. Prosesnya dan to the point-nya tuh jelas. Kita menggalinya itu jelas banget. Ini orang kayak gimana, keluarganya kayak gimana, didikannya kayak gimana, itu jelas banget gitu ya. Karena ada orang lain juga yang hadir, nggak cuma berduaan aja gitu. Jadi validasinya bisa dilihat gitu. Dan yang kedua mungkin kalau saya boleh tambahkan, kalau sebelum nikah gimana caranya juga, yang nggak usah jauh-jauh lah dengan lawan jenis, sama orang tua kalian aja gitu ya. Kalian juga bisa belajar dari situ. Orang tua kalian kan
ada perempuan kan, atau adik gitu ya, atau siapa, atau ya keluarga dekat paling itu ya adik, kakak, atau ibu kalau yang dari laki-laki. Mungkin kalau yang perempuan memahami laki-laki gimana sih, lihat aja di ayah kalian atau adik kalian laki-laki atau kakak kalian yang laki-laki, itu juga sama gitu kurang lebih sifatnya. Jadi bahkan dari keluarga terdekat itu terkadang kita juga bisa melihat banyak hal, oh ternyata seperti itu ya, dan itu kan lebih real case gitu ya, dan teman-teman akhirnya bisa bisa tahu juga. Makanya kenapa ketika sebelum menikah itu penting buat laki-laki maupun perempuan itu birrul walidaini itu tuh harus sudah selesai, teman. Apalagi perempuan ya, apalagi yang perempuan. Karena kalau perempuan itu kan setahu saya kalau sudah menikah sudah miliknya si laki-laki ya, sudah berpindah lagi kepada suaminya. Jadi selama masih sendiri, selama masih jomblo, makanya kita tuh harus betul-betul memaksimalkan sekuat tenaga untuk bisa berbuat baik kepada keluarga, khususnya kedua orang tua gitu. Karena emang itu sarana terbaik kita sih untuk bisa mengabdi. Insya Allah kalau udah seperti itu nanti jodoh mah insya Allah ya. Gitu paling yang ingin saya tambahkan. Dari sisi jomblo ya, Karandi ya. Iya, Jadi betul. kalau sudah berpasangan. Tapi tadi ada pertanyaan juga tuh. Mungkin ini masuk ke yang Karandi pengen share bukan? Ardi mau share dulu atau jawab pertanyaan? Enggak, tadi udah saya mention. Saya Udah. pengen mentionnya tadi yang banyak orang-orang yang berstigma dengan mereka berpacaran itu memandang itu proses untuk bisa memahami perempuan atau memahami laki-laki. Padahal prosesnya bukan seperti itu. Ya, tadi ada pertanyaan dari salah satu juga nih, Akhwat ya. Terkait ini ya, paling tadi itu ya, yang laki-laki tidak mengakui kesalahan perempuan. Ini Oh gimana? iya. Ini mengeneralisir atau gimana nih? Mungkin beliau sudah pernah pengalaman. Ini mungkin konteksnya ada oknum laki-laki kali ya, saya kalau boleh saya tambahin pertanyaannya, ada salah satu oknum laki-laki yang yang pernah tidak mengakui kesalahan perempuan, tidak mengakui kesalahannya ketika ada konflik dengan perempuan. Nah, mungkin dari Iya, sisi ini namanya memahami laki-laki nih. maaf laki-laki. Nanti mungkin kita undang. Nanti kapan-kapan saya saya infokan ke Kak Daus, ya, salah satu kenalan kami. Saya di psikolog laki-laki ya. Psikolog laki-laki jarang kamar ya, setahu saya ya. Lagi memang pengasuhan untuk segmentasi laki-laki. Psikolog laki-laki kan jarang banget ya Kak. Sebenarnya banyak juga. Banyak memang, tapi memang banyaknya perempuan. Mungkin kayak 60-40. Tapi sebenarnya banyak juga. Jadi yang kali ini saya jawab ya pertanyaan tadi ya. Tadi itu saya cari lagi. Saya tadi sempat baca ya. Kenapa kok kata-katanya itu agak menarik ya. Kenapa kok laki-laki itu, saya cari lagi kok susah banget sih tadi. Pokoknya intinya sepertinya sulit mengakui kesalahan, dan suka menghiasinya dengan dengan menghiasi kesalahannya dengan retorika yang indah. Oh iya, dengan retorika yang indah. Kenapa kok laki-laki membungkus kesalahannya seperti itu ya? Jadi memang, jadi kalau dijelaskan ya, ini secara saintifik ya, saya karena kalau dari sumbernya mungkin dari Al-Quran, dari As-Sunnah, saya mungkin kurang tahu ya kenapa kok laki-laki ini secara psikologis seperti itu. Saya dari buku yang saya baca saja kenapa kok seperti itu, dia menjelaskannya bahwasanya laki-laki itu memang karena fokusannya, tuntutannya dia dari zaman dulu ya, dari zaman dulu sekali ya, adalah untuk berburu. Awalnya dulu laki-laki itu fokus saja berburu dan bekerja ya, bekerja itu tuntutannya dia itu harus berhasil gitu, jadi tuntutannya harus berhasil. Apalagi sejak zaman dulu bekerja, bertarung dan seterusnya, itu tuntutannya untuk dia harus bisa. Kalau dia nggak bisa, dia nggak dapat uang, dia nggak bisa ngasih makan keluarganya. Tuntutannya itu dia harus selalu bisa. Makanya ketika dia nggak bisa, gitu, ketika dia ada sebuah flaw, ada sebuah kesalahan, ada sebuah kekurangan, susah untuk mengakuinya. Itu landasannya karena evolusinya secara mindsetnya dari dulu bawaannya seperti itu, mindset laki-laki itu. Mindsetnya dia harus bisa. Kalau nggak bisa, dia berusaha tutupi kekurangannya dia. Makanya susah sekali untuk terbuka bagi laki-laki. Padahal memang ya, untuk mengakui kesalahan nanti saat menikah itu penting ya. Laki-laki juga harus tahu kalau salah dan harus bisa minta maaf juga ke istrinya, itu penting juga ya. Ilmu yang penting
meminta maaf ke istrinya, mengakui salah, aku yang salah, maaf, itu susah. Karena kalau biasanya konflik itu maunya mau menang semua. Nggak cuma laki-laki ya, perempuan juga waktu konflik maunya menang. Laki-laki waktu konflik maunya menang. Aku yang benar, kamu yang salah. Aku yang benar, kamu yang salah. Itu namanya, kalau masih seperti itu ya, kalau Anda nanti sama istri Anda masih seperti itu pikirannya, pokoknya aku yang benar, kamu yang salah, dan semuanya ngotot seperti itu berarti Anda masih di fase distress, itu fase kedua. Anda masih di fase distress, dari fase kelima ya, itu fase kedua, Anda masih di fase yang harus cepat selesai, yaitu ketika Anda belum bisa saling terbuka, belum bisa saling memaafkan. Jadi kenapa kok laki-laki seperti itu? Ya memang dasarnya seperti itu. Solusinya bagaimana? Solusinya yaitu dengan awareness. Awareness itu sadar diri, perlu adanya self-aware. Self-aware itu penting sekali dibawa sebelum nikah. Kalau di buku saya yang pertama saya bahas ya self-aware. Self-aware itu sadar terhadap diri sendiri. Oh, saya ini masih kurang seperti ini, saya ini masih kurang seperti itu, saya ini butuhnya seperti ini, seperti itu. Self-aware ini penting, dan itu nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah Anda. Masalah tidak bisa mengakui kesalahan. Bedanya kalau orang yang masih di fase distress, stuck di konflik, masa-masa penuh konflik, dengan orang yang sudah selesai, pasangan suami istri yang sudah selesai, ketika mereka ada konflik, mereka sudah nggak berfokus lagi sama masalah. Mereka sudah nggak berfokus lagi sama siapa yang benar, siapa yang salah. Fokusannya sudah nggak siapa yang benar, ini fokusannya nggak seperti itu. Fokusannya langsung ke solusinya seperti apa bagi kita berdua. Jadi mereka nggak nyari, aku ini yang benar loh, kamu yang salah. Dan nggak penting, seperti itu nggak penting sama sekali siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting solusi yang terbaik buat mereka berdua, itu yang pembedanya. Karena nanti akan relevan kejadian seperti ini. Saya bilang sekarang, nanti mungkin Anda baru relevannya ketika 2 tahun setelah menikah nanti, 5 tahun lagi Anda baru ingat, loh, oh ini Mas Amar dulu pernah bilang seperti ini saya baru ingat. Mungkin 5 tahun lagi Anda baru ngerasain situasi yang relevan seperti ini. Kalau saya bilang sekarang ya, Anda mungkin baru ngerasa nanti, tapi ini benar-benar akan terjadi. Dan Mas, ego itu benar-benar harus bisa ditundukkan. Kalau Anda belum bisa menundukkan ego, jangan nikah dulu. Anda belum bisa mengakui kesalahan Anda, nggak usah nikah dulu. Tahan dulu sampai Anda bisa minta maaf. Seperti itu ya. Ini pentingnya ya, menjawab pertanyaan tadi. Penting sekali loh untuk bisa minta maaf ya, dan memahami pasangan. Dan ini penting memahami perempuan ya, ini memahami perempuan. Kalau laki-laki, antum semua yang laki-laki ini, Anda semua yang laki-laki, pahami istri Anda ya. Yang perempuan juga harus memahami laki-laki ya. Laki-laki itu makhluk yang sangat spesial dan aneh mungkin bagi perempuan, tapi bagi laki-laki juga perempuan itu makhluk yang sangat aneh juga, sama ya. Kalau sudah nikah baru tahu, oh ini aneh banget, ini kita beda. Dan perbedaan itu yang justru saling melengkapi. Insya Allah. Mungkin tambahin lagi nih sama Mas Rani. Bagaimana Mas Rani pendapatnya? Ya, saya disclaimer dulu ya. Mungkin yang saya jawab ini bukan berdasarkan teori tertentu gitu ya, atau mungkin pengalaman tertentu gitu ya. Jujur saya menyampaikan, mungkin saya menanggapinya lebih dari perspektif dan observasi kali ya. Kalau tadi pertanyaannya kenapa sih laki-laki itu cenderung sulit untuk mengakui kesalahan gitu ya, dan sulit untuk terkesan merangkai kesalahan itu dengan retorika keindahan gitu ya tadi bahasanya. Jadi sama sih ya, saya sedikit menyambungkan ya dengan tadi Mas Amar menyampaikan terkait hakikat laki-laki itu kan dari dulu memang sifatnya itu mungkin kalau bahasa kita petarung lah ya, atau mungkin dulu kan berburu gitu ya, atau dalam tanda kutip mungkin kehidupannya itu mungkin jauh lebih fighter ya, betul lah, fighter ya. Nah, kalau saya lebih ngeliat sih karena ini ya, boleh jadi juga ada peran di kondisi pengasuhan atau mungkin dan juga lingkungan si laki-laki gitu ya. Contohnya pengasuhan kayak gini, biasanya laki-laki itu kan karena dia ke depannya itu punya tuntutan yang jauh lebih besar gitu ya, punya tanggung jawab juga yang jauh lebih besar. Seringkali kan banyak orang tua juga yang akhirnya menuntut dia itu harus mungkin kalau bisa dibilang anak zaman sekarang tuh perfeksionis mungkin ya. Jadi bahasanya dia itu nggak boleh salah gitu. Akhirnya dengan hal-hal yang kayak gitu akhirnya membuat terbentuk lah akhirnya karakter seperti itu gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan juga benar juga sih Mas Ayi bilang mungkin itu oknum ya, kalau oknum beberapa laki-laki gitu ya, karena nggak semua laki-laki gitu kan. Jadi
ada beberapa laki-laki yang boleh jadi seperti itu gitu ya, karena dia akhirnya karena sudah terbiasa kayak gitu, dan biasanya karena dia itu takut salah, dan akhirnya dengan dia kan karena takut salah gitu ya, akhirnya dia menyebabkan menutupi kesalahannya itu dan tidak mau mengakui sebuah kesalahan walaupun dia itu tahu dia itu sebenarnya salah gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu mungkin ya, terkait poin dari sisi pengasuhan, dan juga yang kedua tadi dari sisi lingkungan, karena laki-laki sering berkumpul dengan laki-laki gitu ya, yang tadi juga disebut oleh Mas Amar bahwa dari sisi keterbukaan pun antara laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu ya. Nggak ada tuh kayak kalau ngumpul laki-laki ngomongin masalah antar laki-laki, setahu saya tuh jarang. Gue lagi ada masalah ini tuh jarang banget ya. Pasti ngomonginnya tuh seru-seruan kan, games atau apa gitu ya. Nggak ada yang ngomongin masalah-masalah, karena emang bagi laki-laki masalah atau kesalahan itu kan sebagai sebuah apa ya? Ya sebagai sebuah wibawanya dia sebagai laki-laki, harkatnya sebagai laki-laki gitu ya. Beda kalau perempuan kalau kumpul gitu ya. Semuanya yang di-share itu masalah atau apa gitu ya, seringkali ngobrolnya tentang inilah, tentang itulah. Jadi kayak gitu, dua hal buat saya boleh jadi juga ada faktor dari sisi pengasuhan, mungkin dia atau laki-laki ini terbentuk dia nggak boleh salah gitu ya, sehingga dia memandang kesalahan itu, wah gue nggak boleh salah nih, jadi gue gimana cara bisa mengatasi kesalahan tersebut atau nggak ngakui kesalahan tersebut gitu ya, yang penting bisa benar lagi gitu ya. Nanti yang kedua dari lingkungan, karena laki-laki itu kan lingkungannya seperti itu ya, kita tahu lah teman-teman ya, sering ngumpul sama laki-laki dan pergaulan pun lebih banyak di luar gitu ya, lebih luas gitu ya. Jadi akhirnya tentunya ada faktor-faktor yang membentuk dari sisi itu gitu ya. Makanya nih kalau saya tarik kesimpulan gitu ya, mungkin gimana caranya biar laki-laki ini biar dia mau untuk mengakui kesalahan ya. Bagi perempuan, buat saya mungkin kalau saya boleh menyimpulkan dari dua hal tadi, hadirkanlah kenyamanan bagi si laki-laki sehingga kesalahan itu tidak membuat laki-laki itu risih dan takut gitu ya. Karena namanya manusia kan pasti salah ya gitu ya. Jadi jangan sampai dia ini takut untuk mengakui kesalahan karena daripada nanti istri gua ngomel, daripada nanti orang tua gua ngomel gitu ya. Jadi karena takut itu gitu ya, karena situasi yang gak nyaman itu ya, akhirnya si laki-laki lebih memilih safe buat dirinya. Paling itu sih mungkin yang boleh jadi bisa ditarik kesimpulannya dari sisi memahami perempuan atau saling memahami antar pasangan saja. Kurang lebih kayak gitu kali ya. Itu tuh tadi ada yang nambahin juga nih. Berarti ada yang nambahin nih. Berarti sepertinya laki-laki tetap sadar ya atas kesalahannya. Ya ini kemungkinan sih tetap sadar. Tapi bisa jadi juga nggak sadar kalau nggak peka ya. Kalau nggak peka, dia hanya ada nyakitin istrinya, yang mungkin nggak sadar. Tapi kalau misalkan kesalahan yang lebih teknis ya, bukan menyangkut perasaan, tentunya kayaknya dia akan sadar. Tapi kalau yang menyangkut perasaan mungkin bisa jadi dia nggak sadar. Soalnya susah nih laki-laki untuk merasakan kepekaan itu jauh berbeda ya sama perempuan. Jadi kalau tentang kepekaan mungkin dia nggak sadar ya. Perlu Anda ingetin dulu. Kalau misalnya suami Anda menyakiti hati Anda juga perlu bilang. Kalau misalkan Anda perlu bilang. Ya. Jadi konteksnya memang harus ada oknumnya dulu ya. Ini karena oknum ya, penting ya. Oknum yang tadi itu oknum ya, nggak semua laki-laki seperti itu, nggak semua perempuan juga yang seperti itu ya. Jangan sampai akhirnya memandang laki-laki, wah ini bohong nih, jangan-jangan kan jadi repot ya. Iya, benar. Yang penting ini kata-kata oknum, karena kalau Anda pun melihat publik figur ya, jadi contohnya mungkin ini laki-laki kok seperti ini, publik figur ya, kelihatannya baik, tapi kok beritanya seperti ini ya, Anda jangan langsung generalisir loh. Ini berarti kemungkinan laki-laki akan seperti ini semua, jangan seperti itu. Juga sama seperti perempuan ya. Mungkin Anda lihat juga di berita atau di mana lah, atau di scroll IG kelihatan. Jangan Anda ambil kesimpulan itu oknum saja. Insya Allah banyak ya yang masih baik-baik. Ini Mas Abi, Mas Randi ini juga baik-baik semua ya. Iwan baik-baik ya. Jadi masih ada yang mau memahami. Ini kan masih mau ya, karena belum punya istri, jadi masih mau memahami Mas Andi sama Mas Andi.
Betul, betul, betul. Intinya penting lah ya buat kita yang memang memahami perempuan ya. Jadi semoga buat teman-teman yang ikut live ini juga perspektifnya juga nggak cuma dari sisi laki-laki harus memahami perempuan gitu ya. Tapi juga si perempuannya juga harus sadar juga bahwa untuk bisa memahami perempuan si laki-laki juga butuh proses, teman-teman. Jadi jangan terlalu cepat menilai lah bahwa laki-laki ini nggak pengertian atau apa gitu ya. Karena kita harus sadar juga gitu ya buat dari si perspektif perempuan. Laki-laki juga butuh proses untuk memahami itu. Jadi jangan sampai inginnya dimengerti, inginnya dipahami, tapi dari sisi si perempuannya juga dia tidak bisa memahami gitu ya. Jadi kan harus ada harus saling memahami lah ya intinya ya. Dari memahami perempuan, memahami laki-laki gitu. Iya. Jadi itu ada yang tanya lagi nih, contoh kalimat spesifiknya gimana agar bisa nyaman tuh. Jadi saya kasih konteksnya ya. Jadi sebenarnya nggak perlu juga dalam bentuk kata-kata ya. Kadang buat suami Anda nyaman nanti. Ini ibu saya ya, itu punya kelas namanya rahasia istri. Itu membahas tentang gimana sih memahami. Intinya membahas tentang memahami suami. Gitu. Dan ini saya kasih bocorannya. Jadi di dalamnya itu intinya suaminya itu memang benar harus dibuat nyaman, dan cara membuat nyamannya ini beda-beda. Benar-benar jauh. Ada yang 1 sampai A sampai Z ini beda-beda caranya. Caranya itu adalah sesuai bahasa cintanya. Jadi Anda ini benar-benar pahami dulu bahasa cintanya. Jadi contohnya pasti bahasa harus cinta. Kita lihat dulu zamannya Rasulullah juga, ketika salah satu sahabat ya yang suaminya ini berperang, anaknya ini meninggal ya. Istrinya ini ditinggal sama anaknya dan anaknya meninggal. Ketika suaminya balik, istrinya ini nggak langsung bilang ke suaminya kalau misalkan anaknya ini meninggal. Istrinya nggak langsung bilang. Tapi yang dilakukan istrinya, dilayani dulu suaminya sampai dia bahagia, sampai dia senang, sampai moodnya sangat baik. Keesokan hari setelah moodnya baik itu baru dibilangin sama istrinya. Baru istrinya ngajak ngomong dengan cara yang baik-baik. Dan itu lebih masuk ke dalam hati suaminya. Jadi kalau suami laki-laki, ini sebagai laki-laki ya, karena saya laki-laki juga. Jadi memang dilayani dulu dan disenangkan dulu, maka dia lebih mudah untuk terbuka. Bagi laki-laki akan seperti itu. Kalau bagi perempuan itu lebih butuh didengarin ya. Perempuan itu lebih butuh didengarin dan diperhatikan. Pakai afeksinya itu harus terlihat. Orang itu kadang mendengarin sama nggak dengerin ya, walaupun masuk keluar itu bedanya kelihatan banget. Kalau sudah nikah itu tahu bedanya. Jadi dia cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sama mendengarkan pakai hatinya, itu kelihatan. Jadi harus punya benar-benar dari hati ke hati ketika mendengarkan istrinya, dan itu yang dibutuhkan oleh istrinya ya, didengarkan. Kalau laki-laki tadi bagaimana caranya? Dilayani dulu sesuai dengan bahasanya. Kalau dia suka dilayani, benar-benar dilayani ya, maksudnya dibuatkan apa atau diapakan, ya cara seperti itu. Kalau dia suka pakai kata-kata atau diberi hadiah, ya lakukan dengan cara seperti itu. Meskipun mungkin Anda merasa, oh ini saya yang salah, ini dia yang salah, juga dari sisi laki-laki juga, meskipun ini istri saya yang salah, tapi tetap pendekatannya itu bukan ketika lagi panas, bukan ketika lagi marah. Jadi kalau pengelolaan konflik itu ketika panas harus diam dulu, harus didinginin dulu. Itu pengelolaan konflik. Namanya pintu darurat keluarga ya. Kalau di pesawat ada pintu darurat pesawat ya. Keluarga itu juga nanti harus perlu ada pintu daruratnya. Ini pintu darurat ini, kalau misalkan ya, ini pintu daruratnya kalau di keluarga itu, kalau misalkan ada masalah yang mungkin kita tidak membayangkan, kayak di pesawat ya, kan kita nggak bayangin kita meledak di pesawat ya, kita nggak membayangin mungkin kita akan jatuh di laut, mungkin kita nggak membayangin seperti itu, karena kita ekspektasinya mungkin lebih dari 99% kita akan selamat. Tapi ada 0,0001% di mana mungkin itu bisa terjadi sama di keluarga juga. Jadi harus ada pintu darurat keluarganya, di mana itu pembicaraan-pembicaraan yang harus disepakati ketika nanti ada situasi-situasi tertentu yang mungkin terjadi dalam keluarga Anda, situasi buruk. Contohnya gimana? Bagaimana kalau misalkan nanti kita ada konflik besar, kamu marah atau saya marah, salah satunya harus bagaimana? Itu harus ada pintu daruratnya. Jadi jelas, dia lagi marah besar,
saya membuat masalah besar, saya harus bagaimana? Ada pintu daruratnya. Anda tahu step-stepnya. Oh, saya harus seperti ini. Kalau misalkan istri Anda tiba-tiba kabur dari rumah hilang, harus ada pintu daruratnya. Loh, dia sudah bilang, ini pintu darurat keluarga kita. Kalau saya hilang, cari saya di rumah ibu saya. Seperti itu harus ada pintu daruratnya. Kalau saya kabur, saya cari saya di rumah ibu saya. Kalau kamu ketahuan selingkuh, bagaimana? Nah, ini harus ada pintu daruratnya. Meskipun Anda nggak bayangin ya, Anda mungkin nggak bayangin sampai sejauh itu, tapi tetap ada pintu daruratnya. Mungkin Anda nggak akan bayangin salah satunya akan selingkuh seperti itu. Mungkin Anda bahkan saling marah bentak-bentakan pun mungkin Anda nggak bayangin. Ya sebelum nikah saya akan membentak-bentak Anda, saling bentak-bentakan mungkin nggak bayangin. Tapi pintu darurat kita perlu disiapkan. Jadi uh, ketika setelah akad nanti ya, ini yang sering saya sampaikan pada orang-orang yang mau nikah ya, apalagi pengantin muda, setelah selesai akad yang perlu dibicarakan salah satunya itu situasi darurat yang harus Anda antisipasi. Kalau marah kamu seperti apa marahnya? Kalau kamu lagi diem, artinya tandanya apa? Kalau marahnya diem, saya harus bagaimana? Saya harus sama-sama diem, tunggu besoknya sepakati. Oh ya kalau kita lagi marah, ya sudah kita tunggu diem, besoknya baru kita bicarakan baik-baik. Seperti itu ya. Ada pintu daruratnya jadi jelas ya. Bagi laki-laki sama perempuan itu jelas, nggak bingung mereka. Ketika satunya membentak-bentak nggak bingung si istrinya seperti apa. Ada antisipasinya. Ya mungkin itu jawabannya untuk tadi ya. Luar biasa. Contohnya ya. Kalau kata-katanya Anda bisa rangkai sendiri. Ya. Iya. Betul banget. Saya nge-highlight aja nih tadi yang udah disampaikan sama Mas Amar ya. Saya sepakat banget tentang mengetahui atau mengenal bahasa cinta ya. Itu juga ada tuh kajiannya dari atau materi ilmunya dari Ustadz Cah gitu ya, dan banyak juga tuh di YouTube setahu saya. Saya pernah mendengarkan salah satu video YouTube-nya juga tuh ya. Bagaimana bahasa cinta setelah menikah ini kita harus tahu ya, mengenal pasangan. Bahasa cinta itu bukan berarti rayuan ya, tapi kita tahu nih treatment-treatment khusus ketika pasangan kita ini sedang bermasalah gitu ya. Dan bahasa cinta ini atau komunikasi bahasa cinta ini kan tidak melulu tentang kata-kata gitu ya. Tapi ini juga bisa tentang tadi ya perlakuan untuk bikin nyaman gitu ya, untuk dia bisa terbuka segala macam. Jadi itu penting banget gitu ya. Dan tadi sebenarnya saya udah kepikiran tuh pengen jawab bahwa setelah menikah, pas setelah akad itu memang yang dibicarakan itu hal-hal yang kayak gitu gitu ya. Jadi sebelum mikirin pengen bulan madu lah yang enak-enak gitu ya, kita juga harus mempersiapkan gitu ya ketika nanti akan berkonflik itu seperti apa perlakuannya, dan itu juga penting untuk kita bisa saling share setelah akad nikah nanti. Jadi kalau teman-teman akhirnya nanti ada konflik tertentu gitu ya, minimal kita tadi ya yang sudah Mas Amar jelaskan sangat jelas gitu ya, kita sudah tahu oh ternyata saya ini harus seperti ini gitu ya. Kalau masalah contoh kalimat menurut saya juga kayaknya setiap laki-laki pasti berbeda-beda ya, dan nggak melulu tentang retorika kata-kata lah ya. Mungkin laki-laki itu lebih apa ya, mungkin lebih ke arah sentuhan atau mungkin sikap barangkali gitu ya. Beda kalau itu mungkin bahasa cintanya Mas Randi itu ya. Iya, mungkin ya. Ya kalau saya lebih, ya kalau saya pribadi ya misalkan kalau bicara tentang itu, ya saya lebih senangnya misalkan gitu ya dengan sentuhan dan sikap perilaku gitu ya, ketimbang dengan kata-kata atau kalimat yang terlalu kritis gitu ya. Karena misalkan saya juga nggak terlalu suka misalkan digombalin gitu, tapi kalau perempuan kan suka tuh dengan rayu-rayuan gitu. Kalau laki-laki kan mungkin nggak terlalu gitu ya, karena dominannya kan lebih dominan akalnya ya ketimbang perasaan. Jadi kalau dirayu tuh kayaknya udah nyambung aja gitu ya. Paling itu sih. Iya. Biasa. Mungkin kalau ini ada yang belum ngerti bahasa cinta nih ya, sedikit aja. Ada 5 nih bahasa cinta nih ya buat anda pada aja kali kamar oh iya boleh jangan dihabisin semua, pelan-pelan supaya nanti teman-teman tuh nggak meledak. Pelan-pelan nanti itu menarik itu, bahasa cinta juga itu salah satu topik yang menarik itu. Oke, bersambung teman-teman supaya teman-teman masih ada. Nanti kalau bahasa sekolah atau kuliah, cari dulu materi bahasa cinta, baru kita ngobrol bareng-bareng gitu. Ya, kita keep dulu ya Kak Amar ya. Oke, bahasa cinta itu ya. Kak Amar dan Kak Randi ini teman-teman kita dapat istilah-istilah baru ya tadi ada.
Tes Mas Abi. Kedengeran nggak? Oh ya. Ya, kita pintu darurat, kemudian ada bahasa cinta, kemudian ada tadi istilah-istilah yang luar biasa ya. Sebetulnya tadi saya tertarik sama, sebenarnya udah pernah diulang juga sama Kak Amar, udah pernah di garis bawahi juga sama Kak Amar ya, ketika kita menikah nanti kita nggak mikirin bulan madu dulu gitu, tapi hal-hal tadi gitu yang kesepakatan-kesepakatan tadi lah, kesepakatan-kesepakatan setelah menikah, kelemahan-kelemahan kita bicarakan. Mungkin saya sempat teringat kata-kata Irwan ya waktu saya pernah ngobrol sama beliau tentang roadmap cinta ya teman-teman ya. Ternyata roadmap cinta itu kita bisa cek itu dari semulai kita tadi ya, birrul walidain kita, kemudian pengasuhan kita sewaktu kecil gitu. Tadi Kak Randi sempat bilang juga bahwa komunikasi laki-laki itu nggak ada sisi laki-laki yang tidak bisa untuk berotorika atau banyak kata-kata. Tapi sebetulnya teman-teman semuanya yang saya pahami ya bahwa komunikasi itu menjadi penting. Kalau misalkan kita laki-laki sulit komunikasi, kita paksakan dengan cari cara gitu. Gimana cara kita bisa komunikasi ke pasangan kita? Kalau kita tipenya kaku gitu, kita harus cari ilmunya gimana kita bisa nggak kaku gitu ke pasangan kita. Karena teori komunikasi itu sebenarnya bisa dipelajari gitu, bukannya bawaan gitu sebetulnya yang saya pahami ya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi cari ilmu, kemudian banyak-banyakin dicermin mungkin ya. Dicermin dulu kita ngomong, kita lihat ekspresi kita gitu. Karena kan PR kita kan memang di ekspresi ya teman-teman. Kalau misalnya ini dari sisi sekolah kayak saya, karena saya di sekolah ya, ekspresi gitu, ekspresi kita, kemudian apa namanya, kosa ekspresi namanya itu, kosa ekspresi kita yang kurang gitu. Kemudian baru ke kosa kata gitu. Nah, tadi poin komunikasi menjadi penting supaya tadi kita bisa saling paham. Kalau misalnya kita pengen minta maaf, kita mau bilang maaf gitu, bilang aja maaf gitu ya. Bilang aja aku salah gitu kan ibaratnya. Kalau kaku kan ribet ya. Gimana ntar dia responnya? Kalau respon tindakan kan agak berbeda sama ini kan. Tindakan plus kata tuh penting juga gitu. Nah, itu teman-teman, mungkin kita keep dulu. Inti tadi saya dapat juga dari Kak Amar bahwa sebelum kita paham, kita sadar diri juga tadi. Jadi garis bawahi teman-teman, sadar diri dulu, menyadari diri kita apa, kelemahan-kelemahan kita, kemudian kelebihan-kelebihan kita, terus ya pokoknya pertama tahu diri kita dulu lah. Makanya saya ada segmen sama ini teman-teman nih. Itu salah satu tujuan itu juga tuh, apa namanya, mengenal diri gitu. Ini ada tulisan juga nih Kak, saya bacain ya. Setuju Kak, karena komunikasi adalah kunci suksesnya hubungan dan karir apapun. Penelitian membuktikan ya. Jadi itu teman-teman ya. Kita harus belajar intinya. Kalau kita kaku, kita harus belajar berekspresi, kita harus belajar mengeluarkan kata gitu. Dipaksakan lah ibaratnya gitu. Karena kalau enggak sulit gitu nantinya. Ya itu aja teman-teman. Nanti kita bahas pelan-pelan di 2 minggu sekali, insya Allah di Sabtu, Minggu, Senin, atau ya pokoknya 2 minggu lah ibaratnya. Kita random aja harinya. Karena Kak Amar dan Kak Rani super sibuk. Kalau saya insya Allah kosong kalau malam jam 8 ke atas gitu ya. Ya itu aja teman-teman. Nanti apakah disimpan? Disimpan di IG saya. Kalau di IG Kak Rani dan Nikah Jana udah rapi. Nggak ada simpenan-simpenan berandanya, nggak ada simpenan-simpenan live Instagram. Kalau saya masih. Kalau misalnya teman-teman masih mau melihat rekamannya, saya simpan di IG saya. Ya, itu aja teman-teman. Kita tutup ya, teman. Makasih Kak Rani dan Kak Amar ya waktunya ya. Saya pengen banget ke Kak Amar langsung nih Kak Rani nih. Semoga nih bisa Desember, niat saya pengen Desember ke Malang insyaallah. Sampai ketemu hari Minggu nanti ya. Oh iya benar teman-teman. Kita mau belajar bareng ya sama Kak Amar, Kak Randi, Ayah Irwan, Rinaldi. Kalau teman-teman belum tahu, silakan ya teman-teman Malang dan Jogja. Silakan dibuka aja tuh di YouTube, udah banyak ya. Ayah Irwan ini salah satu praktisi fathering ya, keayahan. Kemudian ada Ustadz Happy juga. Beliau ini juga praktisi siroh. Nanti kita bahas praktisi siroh. Kita ngobrol bareng berempat bersama Kak Amar, Kak Randi, Ustadz Happy, dan Ayah Irwan, dan teman-teman lainnya yang sudah daftar. Malam acaranya. Kenapa malam? Kita ingin, tadi yang saya bilang di awal ya, kita ingin membuka segmentasi pemuda usia kita sejaman, kita gabungkan dengan usia-usia yang berpengalaman gitu. Jadi kita nggak canggung bahas ini, padahal ilmu ini penting gitu. Startnya pengasuhan, startnya
keluarga. Oke teman-teman, kita tutup dengan baca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Amar ya. Kayaknya lelah banget Kak Amar. Udah berapa kali ngisi kelas begini. Makasih banyak Mas Amar, ilmunya, sharingnya luar biasa. Salam sehat ya, sehat-sehat, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.